bisa langsung kita mulai aja kali ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Apa baik atau kurang baik ini? Atau masih ada yang ngantuk nih? Jangan-jangan. Boleh banget nih diramein kolom chatnya atau langsung on mic aja nih. Ya nih, ayo ramein yuk kolom chatnya yuk. Gimana kabarnya? Ramein yuk, gimana kabarnya yuk? Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Wih. Baik, Alhamdulillah baik. Oke. Langsung aja kali ya kepada hadirin yang berbahagia. Oke, mungkin karena kamu tiada kendala jaringan kali ya. Oke, langsung saja kepada hadirin yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Oke, baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Marteza Hafiz Tio Putra, yang biasa dipanggil Tio, dan rekan saya. Siti Mutmaina atau bisa dipanggil Muti. Kami selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara Bincang Akademik 2022 pada hari ini. Tapi sebelumnya apakah suara saya sudah jelas nih, Kak? Ya, sudah jelas kembali kamu, Ti. Alhamdulillah. Boleh dilanjut, Kak? Oke, berikut agar acara bincang akademik ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada acara Bincang Akademik pada hari ini. Oke, yang pertama ada pembukaan di WhatsApp Group, yang kedua ada pengisian presensi, lalu dilanjut dengan pembukaan oleh MC, yang akan lanjut dengan pembacaan tilawah, lalu nanti akan ada sambutan-sambutan dari Ketua BMP Pendidikan Kimia 2022 dan juga ada sambutan dari Pembina BMP Pendidikan Kimia 2022. Lalu akan lanjut dengan pembacaan CV moderator oleh MC. Kemudian ada pembacaan CV pembicara oleh moderator, kemudian ada pemaparan materi, dan dilanjut dengan tanya jawab materi, kemudian ada closing statement oleh pembicara, lalu ada kesimpulan oleh moderator, dan selanjutnya ada penyerahan sertifikat dan foto bersama pembicara, penyerahan sertifikat moderator, dan terakhir ditutup dengan dokumentasi dan penutup. Nah, yuk bagi kakak-kakak dan teman-teman yang belum mengisi presensi, diharapkan untuk segera mengisi presensi. Dan juga mungkin yang tidak berkendala boleh banget nih untuk teman-teman kakak-kakak untuk on cam biar muka cantik sama gantengnya bisa kelihatan nih. Ya, betul banget tuh Kak tuh. Ayo teman-teman semua yang Yuk on nggak cam berhalangan yuk. buat on cam yuk biar kelihatan muka-mukanya. Gimana nih, tunjukin dong pesona kalian. Masa malu-malu begini nih? Wih. Oke, Ayo on cam acara yuk. ya. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Kak Raska Aptana Anargia Faisal. Assalamualaikum Kak Raska, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam Tio. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas Kak. Oke. Baik, Terima pada kasih. Kak Raska dipersilahkan. Oke, terima kasih MC atas waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
walaili ija saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka ilang fa'akna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci dari rekan kita semua, yaitu Kak Raska Aptana Anargia Faisal. Semoga bagi kita yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Amin. Oke, nah sebelum masuk ke acara selanjutnya nih, saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman, apakah teman-teman ini udah siap apa belum nih untuk ke acara bincang akademik pagi ini? Boleh banget nih dikabarin di kolom chatnya apakah teman-teman udah siap atau belum nih? Siap, Kak. Siap, Kak. Yang lain mana nih? Siap atau enggak? Atau jangan-jangan belum siap nih? Ya, ayo nih ramai nih kolom chatnya nih, siap Kalau atau belum enggak nih? siap, nanti nggak dilanjut nih. Wah, siap banget ini Siap banget. mah. Siap Oke. banget. Siap banget. Yang lain belum siap nih. Waduh, gimana nih Kak? Mau dilanjut atau enggak nih Kak? Belum pada siap kayaknya nih Kak. Waduh, gimana tuh Kak ya? Pada bersiap belum nih teman-teman nih? Siap, Kak. Siap Kak. Oke, Haya Satira udah siap nih. Yang lain belum siap kah? Siap dong Kak. Oke, nah oke kalau teman-teman udah siap, kita bisa langsung aja nih masuk ke kegiatan selanjutnya. Nah, kegiatan selanjutnya itu akan ada sambutan dari Ketua BMP Pendidikan Kimia 2022. Tapi karena Ketua BMP Pendidikan Kimia 2022 kita yaitu Kak Zeral tidak dapat hadir, maka sambutan akan digantikan oleh Kak Nadia Kartika Putri. Oke, apakah sudah terhubung nih dengan Kak Nadia? Oke, halo Muti. Halo MC, apakah suara saya terdengar? Sudah Kak, sudah terdengar Terdengar, jelas. Kak. Oke, baik. Oke, kepada Kak Nadia dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul ya di acara bincang akademik yang kedua kali ini. Yang terhormat, Ibu Elma Suryani selaku pembina BEM Prodi Pendidikan Kimia. Yang terhormat teman-teman panitia yang telah merancang acara bincang akademik hingga berjalan kedua kali ini ya. Dan terima kasih gitu kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya, yang telah meluangkan hari liburnya untuk mengikuti acara yang insya Allah bermanfaat ini ya. Seperti yang udah dijelaskan MC mungkin, yang sudah saya sebut-sebut tadi bahwa bincang akademik sudah dilakukan sebanyak 2 kali dengan tema yang sangat bermanfaat tentunya untuk mahasiswa, terutama di rumpun kimia. Nah, pada BA kali ini, yang kedua kali ini mengambil tema terkait tentang gimana sih step-step untuk lulus ya, gimana step-step untuk sarjana tuh S1 khususnya di bidang rumpun kimia gitu. Jadi melalui sambutan ini saya Nadia Kartika Putri selaku Sekretaris Umum mewakili Zeral Ketua BEM Pendidikan Kimia 2022 berharap agar semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik dan dapat mengambil manfaat dari acara ini. Jadi silakan bertanya kepada narasumber kita yang telah hadir nih yang luar biasa Masya Allah yaitu Kak Raffi Al-Badriyah.
yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja gitu. Jadi sekian sambutan dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Nadia Kartika Putri yang telah memberikan sambutannya mewakili Ketua BMP Pendidikan Kimia kita. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Pembina BMP Pendidikan Kimia tahun 2022, yaitu Ibu Elma Suryani SPD dan MPD. Assalamualaikum kepada Ibu Elma, apakah sudah terhubung? Assalamualaikum Bu Elma, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Ibu terdengar nggak? Tadi sempat hilang soalnya kalian. Sudah terdengar kok, Bu. Baik, kepada Ibu Elma, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, seperti yang dikatakan oleh Nadia, kita dapat bertemu kembali bertatap maya untuk melaksanakan bincang akademik yang kedua ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini juga Ibu lihat sudah bergabung bersama kita Kak Raffi Al-Badri. Pagi Ya, Raffi. Bu. Halo Ibu, pagi Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Raffi sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Saya lagi di sekolah juga. Oh, alhamdulillah. Kak Raffi yang Masya Allah dengan perjuangannya beliau bisa menyelesaikan 3,5 tahun dengan predikat cum laude juga di Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta, dan alhamdulillah sekarang sudah mengajar ya Raffi ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu, sudah mengajar Bu. Sudah mengajar, sudah jadi Pak Guru sekarang. Ini ada di sekolah, jadi drill sudah memasuki dunia kerja. Kalau awal-awal PKM bertemu siswa, maka ini sekarang Kak Raffi jadi guru muda. Nah, Ya, coba nanti banyak bertanya sama Kak Raffi bagaimana kiatnya, tipsnya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan cepat, tapi juga tetap ikut berorganisasi. Setahu Ibu, Kak Raffi juga cukup aktif di organisasi, kemudian juga rajin membantu dosen ya, ikut dalam penelitian, pengabdian, dan hal-hal lain. Jadi Kak Raffi ini termasuk yang gercep nih kalau ada dosen yang butuh bantuan atau rekan-rekan yang butuh bantuannya beliau. Jadi keterampilannya banyak. Jadi Anda semua jangan merasa, oh kok Bu Elma minta bikin surat tugas, bikin ada Bu Yuli minta ini, minta itu untuk minta tolong ini untuk kelengkapan prodi. Aduh, aku juga banyak nih kerjaannya, saya juga banyak nih. Sesungguhnya itu melatih keterampilan diri kalian, bagaimana manajemen diri, kemudian bagaimana mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar. Jadi semakin kita sibuk, justru semakin banyak waktu yang kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, malah hasilnya akan jadi baik. Jadi kalau semakin sibuk bukan semakin lalai dalam akademik, justru semakin memicu gimana akademiknya bisa terpacu lebih cepat, dan bisa menjadi penambah semangat ya. Jadi malesnya tuh hilang. Karena otaknya tuh bawaannya kerja gitu. Apalagi nih. Ngapain lagi nih. Taunya nggak berasa
skripsinya kelar aja gitu. Sidang. Oke. Manfaatkan dengan baik acara ini. Ambil hal yang bermanfaat di sini. Ibu lihat sini sudah bergabung 36 lah ya, 38 Ibu, terus ada Karapi, panitia. Dibilangin lagi teman-temannya, di woro-woro lagi ke grup kelas supaya bisa bergabung. Ibu rasa anak pendidikan kimia lebih dari 36 orang ya, banyak ya. Jadi semoga pesan Ibu, semoga acara ini bisa bermanfaat dengan baik untuk kalian semua. Ambil hal yang positif, maksimalkan. Mungkin Ibu tidak bisa mendampingi sampai akhir atau mungkin off cam, tapi Ibu support sekali untuk kalian bertanya sebanyak-banyaknya. Jadi jangan diem aja, jangan ngumpet di belakang kamera aja ya. Oke. Kurang lebih itu dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Elma Suryani SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Oke, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mut. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Elma Suryani SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Wah, luar biasa banget ya Kak, sambutan dari Sekretaris Umum dari BMP Pendidikan Kimia 2022 dan juga pembina BMP Pendidikan Kimia 2022 kita. Bener banget nih Kak nih. Untuk teman-teman yang lain boleh dong dikasih reaction applause-nya. Iya, boleh banget yuk dikasih reaction applause-nya yuk. Tepok. Oke. Nah, oke. Ngomong-ngomong nih Kak Tio, tema dari bincang akademik hari ini tuh apa ya Kak? Waduh, apa ya Kak ya? Dari teman-teman, ada yang tahu nggak nih tema bincang akademik hari ini? Yuk, boleh yuk diramein kolom chatnya atau kalau mau on mic juga boleh banget loh. Ayo, boleh banget yuk on mic yuk. Atau mungkin di chat juga boleh. Barangkali masih ada yang ingat nih, ada loh itu di pamflet atau di spill. Waduh Kak, nggak ada yang tahu nih Kak kayaknya. Udah lupa nih Kak. Waduh, gimana nih Kak, lupa. Mungkin langsung aja kali ya Kak, kita spill aja temanya. Oke, jadi tema bicara akademik pada hari ini adalah Road to Bachelor's Degree. Oke. Nah, karena teman-teman udah tahu nih tema bincang akademik hari ini apa, langsung aja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV dari moderator kita yang paling kece. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa moderator kita pada acara kali ini? Ayo, tahu nggak nih? Kak Bagas sekali. Betul Kak? Kak Vina. Waduh, siapa tuh Kak? Kak Uya. Ayo, Benar siapa ya tebak? Mungkin biar pada nggak penasaran lagi kali ya Kak ya. Mungkin bisa langsung kita bacain aja kali ya Kak ya CV dari moderator kita. Boleh banget pada nih, Kak. tim operator dipersilahkan untuk menampilkan CV dari moderator kita. Oke, terima kasih kepada operator. Sudah muncul nih, Kak. Nah, biar betul banget. Jadi, moderator kita pada acara bincang akademik hari ini adalah Kak Laila Apriliani. Nah, jadi Kak Laila Apriliani ini adalah
salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di FMIPA. Nah, jadi Kak Laila ini juga selalu termotivasi untuk mengembangkan kemampuannya dan tumbuh secara profesional. Kak Laila juga selalu mencari dan mempertahankan posisi penuh waktu yang menawarkan tantangan profesional dengan memanfaatkan keterampilan yang Kak Laila miliki. Boleh nih Kak scroll ke bawah. Nah, jadi Kak Laila ini juga keren banget loh. Jadi Kak Laila pernah juara 2 di Taekwondo Mox Open dan juga juara 2 di Taekwondo Indonesian Youth and Sport Festival. Nah, Kak Laila juga memiliki beberapa riwayat organisasi nih. Kak Laila pernah menjadi staf divisi kurikulum desa binaan FMIPA UNJ dan juga pernah menjadi kepala Departemen P2K BMP Pendidikan Kimia UNJ dan juga pernah menjadi bendahara Reform Jilid 8 dan juga pernah jadi koordinator logistik KPU Pendidikan Kimia 2022. Kak Laila juga pernah menjadi koordinator logistik KPU Pendidikan Kimia 2022. Oke, mungkin bisa di-scroll ke atas nih, dan juga beberapa organisasi lainnya. Nah, Kak Laila juga memiliki pengalaman kerja nih teman-teman. Nah, Kak Laila ini pernah menjadi guru privat pada April 2019 sampai Agustus 2020, pernah menjadi admin online shop pada Agustus 2020 sampai Januari 2021, pernah menjadi packing staff online shop pada Januari 2021 sampai April 2021, dan juga Kak Laila pernah menjadi guru sukarelawan rumah standar pada Januari 2022 sampai April 2022. Nah, pendidikan yang ditempuh saat ini adalah di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di jurusan Pendidikan Kimia. Nah, Kak Laila ini juga keren banget loh teman-teman. Kak Laila ini memiliki beberapa keterampilan nih, yaitu ada student engagement, ada Microsoft Office, teamwork, editing, dan lesson planning. Bisa di-scroll nih Kakak. Oke, nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kak Laila nih, bisa banget langsung aja nih ke rumahnya tuh, udah ada alamatnya, juga bisa langsung di call aja tuh, udah ada nomor teleponnya dan juga ada Gmail-nya. Oke, nah gimana nih teman-teman, udah pada kenal kan nih dengan moderator kita yang paling kece dan keren ini. Nah, karena teman-teman juga udah kenal nih dengan Kak Laila, kita langsung aja kali ya panggil Kak Lailanya. Nah, untuk Kak Laila apakah sudah terhubung nih Kak? Sudah, Muti. Terdengar nggak suaranya? Terdengar Kak, jelas. Oke. Terdengar, Kak. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Apakah baik nih Kak? Alhamdulillah baik. Kabar MC gimana nih? Baik nggak? Alhamdulillah dong Kak, baik banget baik, nih. Kak. Alhamdulillah. Oke, udah siap belum nih Kak? Siap banget dong. Keren banget Wih. soalnya nih materinya kan. Oke, siap. Nah, karena Kak Lailanya udah siap, langsung aja nih saya serahkan kepada Kak Laila untuk memimpin ke acara selanjutnya. Nah, kepada Kak Laila dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih MC yang telah mempersilahkan saya. Nah, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lela Apriliani dari Pendidikan Kimia B tahun 2020 yang akan memoderatori jalannya pemaparan materi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya nih teman-teman, tadi kan udah banyak di-spill nih sama Kak Nadia, sama Bu Elma. Ada yang tahu nggak nih atau ada yang ingat nggak nih pemateri kece kita pada pagi hari ini itu siapa? Yang tahu boleh banget ya dijawab di kolom chat atau langsung on mic aja nih. Ayo siapa, masa nggak tahu sih? Tadi Bu Elma udah, wah keren banget lah, Masya Allah. Tadi Bu Elma juga udah bilang kalau kakaknya nih aktif berorganisasi, aktif berprestasi, dan juga sering banget bantuin dosen. Karafi. Wah, udah banyak yang nebak nih. Kira-kira bener nggak nih Karafi? Yuk kita pastiin sama-sama siapa ya pemateri kita pada pagi hari ini. Kepada tim operator, boleh langsung tolong ditampilkan CV dari pemateri kita. Nah, oke, bener banget nih. Pemateri kita adalah Kak Raffi Al-Badri. Nah, Kak Raffi ini lahir di Jakarta pada tanggal 29 April tahun 2000. Selain itu juga, di layar teman-teman terlihat nih ada alamat dan email serta nomor HP dari Kak Raffi. Jadi buat teman-teman yang mau GoFoodin Kak Raffi atau mau kontak-kontakan sama Kak Raffi bisa langsung aja nih di screenshot kontaknya. Boleh ditolong ke bawahin? Nah, selanjutnya ada pengalaman kerja Kak Raffi. Jadi dari Juli 2022 sampai sekarang ini, Kak Raffi menjadi guru kimia di SMA SMK Prestasi Prima dan Bimbel MPI Maestro. Serta Kak Raffi juga pernah magang atau PKL ya, menjadi guru mata pelajaran kimia di SMAN 102 Jakarta. Selain itu juga Kak Raffi pernah menjadi asisten lab di lab kimia. Oke, boleh di scroll ke bawah.
Nah, selanjutnya Kak Raffi juga punya ketertarikan dan keahlian yaitu di bidang bahasa menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lalu di IT menguasai Microsoft Office, lalu untuk lainnya menguasai design thinking, analytical skills, teamwork, dan problem solving. Selain itu, banyak banget nih award yang udah didapetin sama Kak Raffi. Yang terbaru adalah menjadi the best graduate of FMIPA UNJ di semester 115 dengan title cum laude 3,5 tahun. Wah, Masya Allah banget nih. Selain itu juga Kak Raffi pernah meraih the best design thinking presentation on global online collaborative problem based learning 2.0 students exchange. Serta Kak Raffi juga pernah menjadi second winner of Outstanding Student Chemistry Education Study Program di UNJ. Wah, Masya Allah banget nih teman-teman. Bisa dilihat langsung di layar ya. Sebanyak apa tuh award yang udah didapetin sama Kak Raffi. Boleh dibawahin teman-teman? Nah, tadi yang udah dibilang juga sama Bu Elma, selain aktif berprestasi, aktif juga berorganisasi, yaitu dari 2021 sampai sekarang, Kak Raffi menjadi Staff of Region Development untuk daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Lalu pernah menjadi program direktor, serta pernah menjadi Staff of Development of Profession di BMP Pendidikan Kimia UNJ. Oke, boleh dikebawahin. Nah, Kak Raffi juga pernah mempublikasikan tesis, artikel, dan scientific paper. Untuk tesisnya itu adalah Integration Design Thinking with STEM PJBL in Chemistry Learning to Develop Students' Information and Problem Solving Skills. Lalu untuk artikelnya, yaitu Analysis of Student Socio-Emotional of Online Learning with Classroom Emotional Climate Instrument at SMA N1 Tenjolaya Bogor Regency. Nah, scientific papernya ada 3 nih. Salah satunya adalah Chemdictive Mobile Learning in Organic Chemistry with Problem-Based Learning to Improve Science Literacy of High School Students. Wah, keren banget ya, benar-benar mantep banget nih materi kita pada pagi hari ini. Boleh tolong dikebawahin? Nah, selanjutnya juga udah beberapa kali nih Kak Raffi mengikuti webinar, conference, and course, yaitu ikut di Exchange Student on Global Online Collaborative Learning pada tahun 2021, lalu mengikuti Asia University's Winter Course Community Care and Practice in Taiwan pada tahun 2021, lalu pernah mengikuti Science Club Scientific School pada tahun 2021. Keren banget nih. Boleh tolong dikebawahin? Nah, selain itu juga, Kak Raffi juga aktif banget nih di kepanitiaan, yaitu menjadi Chief Executive of Socialization of Students Creativity Program SPKM FMIPA UNJ 2021, lalu pernah menjadi Event Coordinator Festival MIPA pada tahun 2021, lalu pernah menjadi Coordinator of Disciplinary Committee pada Students Leadership Training di PKMPB Kimia UNJ 2019. Nah, sisanya bisa dilihat ya teman-teman di layar. Oke, makasih nih buat teman-teman operator, boleh langsung di-close aja. Nah, udah kita lihat nih ya teman-teman CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Masya Allah banget, Kak Raffi tuh aktif berorganisasi, aktif berprestasi, aktif di mana-mana nih. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak Kak Raffi dengan versi terbaik dari diri kita masing-masing ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, apakah saya sudah terhubung dengan Kak Raffi? Iya, terhubung Laila. Oke, Kak Raffi gimana nih Kak kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada ini ya. Saya soal lagi di sekolah juga. Alhamdulillah, nggak apa-apa Kak. Kak Raffi ini benar-benar contohin ya, contoh yang baik nih buat teman-teman pendidikan kimia ya. Kayak karena Kak Raffi juga kayaknya udah siap banget untuk memaparkan materi, dan teman-teman juga udah nggak sabar banget nih mau dengerin materi dari Kak Raffi. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pemaparan materi. Kepada Kak Raffi, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator Laila. Selamat pagi semuanya. Izin Bu Elma dan teman-teman dari P2KA, terima kasih juga sudah menyelenggarakan event ini, Bincang Akademik, dan serta seluruh mahasiswa pendidikan kimia dan di rumpun kimia ya, di FMIPA UNJ, terima kasih semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Raffi Albadri, saya dipanggil Raffi. Saya saat ini ya alhamdulillah sudah lulus dari pendidikan kimia di FMIPA UNJ, kemudian saat ini saya memulai juga berkarir ataupun kerja di sekolah yang sudah mengajar, dan semoga apa hal yang bisa saya sharing hari ini bisa memberi kebermanfaatan ya untuk teman-teman semuanya,
dan juga saya merasa bukan hanya saya saja, tapi teman-teman jauh bisa lebih dari saya, harapannya itu dari sini. Jadi teman-teman bisa jauh lebih explore diri teman-teman lainnya gitu ya, bisa menjadi versi terbaik dari teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya ini apa namanya, sudah saya kirimkan PPT-nya, apakah bisa ditampilkan? Ya. Terima kasih, tim operator. Oke, gimana ya kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya diminta teman-teman P2KA, kebetulan saya juga waktu di semester 2 ya, tingkat 1, saya memulai berorganisasi di P2KA juga di BEMPE Pendidikan Kimia. Ini merupakan program kerja bincang akademik yang baru gitu ya, yang menurut saya sangat bagus gitu ya. Sebelum-sebelumnya saya juga termotivasi gitu, mendapat motivasi dari kakak-kakak tingkat saya ya. Kalau waktu itu ada tentang switch skripsi oleh Kak Salsabila Aurani gitu ya. Sebelumnya ada juga Kak Okta dan kakak-kakak tingkat yang lainnya, dan di kesempatan kali ini saya merasa terhormat bisa sharing gitu ya. Saya bukan hanya menceritakan tentang saya, tapi sharing juga bagaimana gitu ya perjalanan atau road to bachelor degree. Oke, di next bisa. Nah, untuk yang diminta sesuai dengan panitia, ya kali ini itu ada 4 gitu ya. Mungkin nanti koreksi kalau nanti kitanya bisa eksplorasi lebih jauh gitu ya, bisa berdiskusi bersama. Yang pertama itu tahapan menuju skripsi. Ya mungkin teman-teman ada di tingkat 2, ada di tingkat 3 gitu ya, ataupun ada juga yang di tingkat 4 gitu ya. Bagaimana sih tahapan yang harus dilakukan dalam menuju skripsi seperti itu. Ya pastinya dimulai dengan penyelesaian mata kuliahnya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan gambaran dari SPK. SPK ini Seminar Pendidikan Kimia, SEMKIM ya kalau kita kenal gitu ya. Terus setelah SEMKIM ini biasanya lanjut gitu ya, lulus lanjut ke SPS gitu ya, atau SEMPRO, Seminar Proposal Penelitian, Transkripsi gitu ya. Nah, setelah itu setelah lulus dari SEMPRO ya, ide penelitiannya sudah oke, sudah di ACC, ya sudah dapat revisi, sudah perbaikan, baru kita bisa mengambil data dan menyelesaikan keseluruhan di skripsi. Kemudian saya juga sedikit share timeline dari skripsi untuk 4 maupun 3,5 tahun ya. Harapannya teman-teman semua bisa banyak nih yang lulus cepat waktu ataupun tepat waktu seperti itu. Jadi ya mungkin timeline ini bisa disesuaikan juga dengan jadwal di prodi seperti itu ya. Nantinya karena mungkin ada perubahan atau hal lainnya ya. Kemudian bagaimana sih persyaratan ya dan dalam pembuatan skripsi apa sih kendalanya dan apa sih hal yang harus kalian aware gitu saat membuat skripsi, karena mungkin bagi teman-teman yang baru gitu ya, wah gimana sih membuat skripsi, membuat suatu hasil penelitian tuh mungkin berasa kaget. Tapi kalau teman-teman sudah sering ikut kayak perlombaan gitu ya, mungkin di SMA ikut lomba karya tulis seperti itu atau ikut lomba esai, itu tentunya akan memudahkan dari teman-teman dalam membuat skripsinya seperti itu. Tuh, ya baik Ibu Elma. Oke, kemudian bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, saya lanjutkan bagaimana tahapan menuju skripsi ya. Tahapan menuju skripsi mungkin teman-teman sudah sedang on progress, on the track gitu ya. Nah, ini kan jalanan gitu ya. Kalian sedang menghadapi jalanan ini seperti itu. Mulai dari poin pertama mata kuliah gitu ya. Nah, sebelum skripsi kalian harus menyelesaikan dahulu gitu ya mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihannya sudah cukup gitu ya SKS-nya. Kalau pas zaman saya itu 114 SKS ya, kayaknya sekarang juga masih seperti itu ya, dengan skripsi seperti itu. Apalagi sekarang ada program ini ya, moderator Kampus Merdeka ya. Nah, tentunya kan itu jadi nilai tambah kalian gitu ya, jadi portofolio kalian juga, dan itu sangat berguna sekali gitu ya, Kampus Merdeka itu nantinya di dunia kerja seperti itu. Kemudian mata kuliah ya dipastikan kalau ada yang mengulang ataupun ada
yang belum mengambil itu dicek lagi, terutama mata kuliah yang wajib seperti itu. Karena itu akan disertakan dalam kalau surat mau mengajukan skripsi itu ada ya di formnya seperti itu. THS-nya, pratranskripnya. Jadi dipastikan dihitung kembali kalau apabila ada yang mengulang dan lain sebagainya dicetak pratranskripnya gitu ya. Dipastikan tidak ada yang mengulang, lulus semua. Kemudian untuk yang 3,5 tahun ya. Untuk yang 3,5 tahun itu sepertinya masih sama ya, yakni ada prestasi atau sertifikat. Jadi tidak semuanya mahasiswa mungkin bisa mengambil 3,5 tahun karena cukup berat. Bahkan menurut saya ya lumayan berat gitu ya bagi mahasiswa untuk mengambil 3,5 tahun karena mengerjakan sempro atau SPS, kemudian skripsi dan PKM. Jadi ada 3 ya teman-teman, ada sempro, ada SPS-nya, mengerjakan skripsi setelah sempro, kemudian PKM kalian mengajar di sekolah. Dan menurut saya itu cukup lumayan hal yang menantang saya gitu. Saya suka hal-hal yang menantang seperti itu. Jadi memacu saya untuk lebih gitu bekerja keras ya dan bisa bahwasannya saya bisa gitu lalui itu semua. Jadi harus ada prestasinya. Mungkin yang teman-teman di tingkat 1 yang baru masuk mungkin kalau ada maba juga ataupun ada juga mahasiswa di tingkat 2 ya semester berapa 3, 4 seperti itu dan tingkat 3 gitu ya bisa nih mulai diakselerasi prestasi. Saya lihat di pendidikan kimia ini sangat banyak sekali gitu ya prestasi-prestasi dari mahasiswanya. Kalau saya lihat di IG itu ada PKM ya, PKM Pimnas seperti itu, terus ada yang kemarin tuh banyak tuh lolos tuh dari pendidikan kimia, terus yang lainnya lomba ikuti ya lomba-lomba esai ataupun lomba sebenarnya kan juga ada ya setiap BEM itu membuat lomba gitu ya. Kayak di pendidikan kimia mungkin P2KA itu Peskim ya, ikuti, itu sangat bagus gitu. Ada teman saya, rekan saya satu itu Adam gitu ya, sama juga, itu dia itu mengikuti lomba gitu ya, bisa mengambil 3,5 tahun ikut lomba Peskim, Pesona Kimia. Seperti itu kan itu sudah setara dengan tingkat nasional. Jadi ayo dari BEM-nya juga dimasifin lagi gitu terkait dengan perlombaan gitu. Diajaklah minimal teman-teman mahasiswanya, ayo ikut lomba, daftar aja dulu. Nah, kalau masalah menang nggak menang itu belakangan dulu. Yang penting kita ada usahanya dulu. Saya juga nggak langsung tiba-tiba menang. Pasti kalah dulu. Pasti ya saya ambil banyak pelajaran dari situ. Jadi bagi teman-teman yang termotivasi untuk berprestasi, tentunya mau 3,5 tahun, kumpulkan sertifikat kalian di tingkat nasional, terus ada KN MIPA gitu ya, KN MIPA dengan dosen-dosen juga, kemudian banyak ya yang lainnya. Jadi dikumpulkan, ada yang ikut conference gitu ya, ikuti semua kegiatan yang bisa mendulang prestasi karena itu perlu untuk yang bagian 3,5. Bagi yang 4 tahun perlu nggak? Kak? Ya perlu juga gitu untuk portofolio kalian kerja nanti gitu. Oh, ternyata selama mahasiswa ini selama jadi mahasiswa anak ini berprestasi gitu ya. Dan itu juga mungkin yang menjadi salah satunya saya gitu ya bisa diterima di sini karena bisa terima kerja di sini dari kurang lebih 1.200 ya pelamar gitu ya yang di sini bisa diterima karena ada yang membedakan. Apa hal yang unik dari kalian? Oh, kalian banyak prestasinya gitu ya. Kalian ikut organisasi, kalian sudah terbiasa itu nanti di dunia kerja seperti itu. Nah, kemudian seminar pendidikan kimia ya kita lanjutkan ke seminar gitu ya. Ini ibarat kata masih dalam memahami kalian itu kan nantinya skripsi itu terkait dengan artikel penelitian ya, terkait dengan karya tulis ilmiah gitu. Oleh karena itu kalian memahami dulu bagaimana sih artikel itu komposisinya, artikel yang sudah publis itu seperti apa gitu ya. Jadi kalian bisa melihat oh ternyata artikel standar internasional ya biasanya kita ya RSC, ACS gitu ya yang jadi pedoman gitu ya dalam Semkim ini, oh seperti ini strukturnya, kita terjemahkan, kita translate, kita paham. Kita di sini belajar literasi, literasi dari artikel-artikel itu. Oh, kita bisa memahami inti dari artikel, apa maksud dan tujuan dari penelitian itu, apa hasilnya, dan apa kekurangan dan kelebihan artikel itu. Kalian juga bisa menambahkan
referensi lainnya. Nah, itu di seminar pendidikan kimia. Ibaratnya kita PDKT sebelum skripsi gitu ya. Jadi kenal dulu nih sebelum skripsi ini, nanti di bab 2 banyak nih kajian literatur gitu. Jadi baca-baca, ambil salah satu artikel gitu kan ya, kalau di Senkim ambil salah satu artikel, presentasikan dan kaji artikelnya yang terbaru biasanya 1 sampai 5 tahun belakang gitu ya. Yang kemudian ada PKM dan ASLab gitu ya. Kalau di pendidikan kimia maupun kimia pasti ada ASLab. Kalau di kimianya mungkin ada PKL seperti itu ya. Nah, PKM ini pas zamannya saya itu udah berubah, teman-teman. Jadi yang biasanya 3 semester jadinya 6 semester. Jadi full 1 semester itu saya menjalaninya SPS, PKM, skripsi 3 itu. Jadi dibilang berat, iya, saya mengakui gitu ya, bahwa itu memang berat gitu, capek gitu ya. Saya juga ada amanah lain di organisasi, tapi itu yang membuat saya berkembang gitu. Saya bisa bekerja dengan lebih, apa namanya, cepat dan dinamis seperti itu. Saya bisa mengenal, oh anak-anak di sekolah itu seperti apa sih? Oh anak-anak online, pada saat itu saya masih 2 peralihan, jadi ada online, ada offline. Oh online itu gimana treatment-nya? Oh online itu kan ada anak yang sering off cam gitu ya, gimana nagih tugasnya, itu sangat saya mengalami gitu. Saya belajar dari banyak teman-teman, dari guru juga, guru pamong, bagaimana treatment-nya yang tepat gitu. Kemudian bagaimana juga saya bisa mengajar yang offline, karena langsung pada saat itu. Ada offline-nya juga, dengan PTM terbatas. Bagaimana bisa waktu itu banyak materi yang dikurangi gitu ya, terjadi learning loss, dan bahkan sampai saat ini saya mengajar, misalnya kelas 11 atau kelas berapa, masih kayak materi prasyarat gitu ya, prior knowledge ya, mungkin teman-teman tahu ya kan, teman-teman pendidikan, prior knowledge masih kurang gitu ya, masih perlu diajar lagi stoikiometri, padahal udah kelas 11, bahkan ada itu kelas 12. Jadi perlu lagi kita ini sama-sama untuk memahami itu ya. Kitanya juga harus meningkatkan kualitas diri kita juga dalam segi kontennya, dalam segi pembelajarannya. Jadi itu sih yang terpenting dari PKM. Kemudian kalau ASLab ya kita melakukan asistensi gitu ya. Karena mungkin udah offline, kalian pelajari juga bagaimana cara keterampilan kalian di lab, laboratorium, karena itu penting juga baik nanti di sekolah pun ataupun kalian nanti terjun di lab gitu ya. Mungkin ada yang jadi QC atau quality control gitu ya. Dari pendidikan kimia juga ada, atau uji di laboran juga ada gitu ya. Jadi kalian harus punya keterampilan lab-nya juga dengan baik gitu ya. Nah, itu tahapan menuju skripsi. Jadi kalian harus selesaikan apa? Mata kuliahnya, kemudian harus ada banyak prestasi, kemudian terkait dengan seminar pendidikan kimia dan PKM dan ASLab. Oke, sampai sini suara saya terdengar jelas ya, Laila? Oke. Terdengar jelas, Kak. Oke, saya lanjut. Kemudian boleh di next slide. Ya, bisa di next slide. Di next. Nah, gambaran SPK, SPS, dan skripsi gitu ya. Nah, ini tahapan dari kalian menuju lulus, menuju sarjana pendidikan kimia. Seperti itu ya. Nah, saya fokusnya di pendidikan kimia karena saya mengalami di pendidikan kimia gitu ya. Nah, bagaimana sih gambaran dari seminar pendidikan kimia, SPS, dan skripsi? Nah, seminar pendidikan kimia ini di 1 semester sebelum SPS ataupun skripsi, biasanya semester 6, seperti itu kalau tidak salah ya, nanti tolong dikoreksi, seperti itu. Nah, bagaimana di sini kalian menelaah bahasanya, menelaah dari suatu artikel kimia. Kalian tahu komposisi artikel itu apa, karena nanti di ujungnya kalian akan mempublish artikel penelitian kalian di SINTA ya, di jurnal berstandar Indonesia itu di SINTA maupun yang internasional namanya Scopus itu. Jadi kalian kenal dulu dengan artikel yang benar tuh ada apa dulu. Ada judulnya, ada nama-nama, ada autorsnya, ada informationnya di situ, ada apalagi abstraknya, baru introduction, ada keywordsnya dulu, introduction, pembahasannya, metodenya, terus analisisnya, baru conclusion-nya atau penutupnya. Kemudian ada referensinya, bagaimana cara menggunakan referensinya, lampiran attachment-nya, berkaitan juga dengan kalau namanya di pendidikan kimia, itu ada alat untuk mengukurnya, seperti itu. Alat mengukurnya itu disebut dengan instrumen. Itu. Oh, instrumen yang kalian gunakan itu apa? Makanya instrumennya harus sesuai artikel ya, artikel yang ada gitu. Jangan kalian buat sendiri, seperti itu. Karena biasanya kalau saya dibilang Bu Yuli waktu itu, kalau di S1 ini tahapnya ya mesti apa namanya, mengadopsi gitu ya,
mengadopsi S1 ini mengadopsi instrumen yang ada. Jadi kalian belum membuat ke instrumen yang ada. Kalian adopsi, karena instrumen itu berbahasa Inggris gitu, tentunya kalian terjemahkan, validasi ke dosen apakah ini sudah sesuai, mungkin ada yang ditambahkan atau yang dikurangi seperti itu. Jadi harus valid juga. Di situ juga ada bagaimana kalian memahami instrumen yang benar itu seperti apa. Nanti ada juga mata kuliahnya tentang instrumen seperti itu. Bukan kimia instrumen ya, bukan kimia analisis instrumen, tapi tentang instrumen dalam pembelajaran kimia seperti itu. Seperti assessment, tes, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian ini menelaah artikel, kalian presentasikan artikel itu, ya, seminarkan gitu ya, di hadapan dosen penguji seperti itu. Kalian sudah mirip-mirip skripsi nih, sudah ada dosen pengujinya dan teman-temannya juga bisa bertanya pada saat itu. Ya, kalian bisa belajar banyak. Oh, cara presentasi yang baik dan benar tuh seperti apa? Mulai dari pembukaan, menyapa audiensnya dan to the point seperti itu. Dan juga jelas gitu, yang penting jelas dan kalian bisa menjawab. Nah, itu yang paling penting, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Nah, caranya untuk menjawab gimana? Kak? Seperti itu. Cara menjawabnya itu ya dengan kalian menguasai artikel yang ada seperti itu. Nah, kemudian untuk SPS ya, setelah kalian seminar, kalian mungkin ada revisi, oke, lulus. Kemudian kalian lanjut SPS, seminar praskripsi. Di sini kalian merancang skripsi kalian, membuat draft skripsi dari bab 1, bab 2, bab 3. Seperti itu ya. Kalian temukan judul penelitiannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti kita bahas, kemudian skripsi baru setelah kalian sudah presentasi bab 1, bab 2, bab 3 kalian, kemudian kalian lakukan skripsi keseluruhan. Seperti itu ya. Dan nanti di sidang gitu ya dengan dosen pengujinya juga. Oke, boleh di next. Nah, ini timeline skripsi 4 tahun ya, ini saya adapsi juga dari Kak Aur gitu ya, Kak Salsabila Aurani. Ini mungkin kalian kalau ada perubahan nanti disesuaikan agenda dari prodi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya 4 tahun itu ada pra-nya itu ya. Pra-nya itu mulai dari bulan Agustus sampai Januari. Ini persiapan dulu, SPS dulu kalian. Jadi penentuan judul dan masalah kalian harus punya dulu ya. Karena mau naik ke skripsi kalian harus tahu dulu judul dan masalahnya, SPS dulu seperti itu. Plotting dosen pembimbing. Nah, kalian udah ada judul, kalian ajukan ke dosen, kemudian dapat dosen pembimbing, nanti diskusi dengan dosen pembimbing judulnya seperti apa, seperti itu ya. Kalau sudah sesuai dengan bidangnya beliau, oke. Nah, baru kalian bisa melakukan SPS buat bab 1, bab 2, bab 3, bimbingan, ya pokoknya bimbingan dengan dosen yang rutin, yang rajin gitu ya. Kemudian revisi, kalian presentasikan SPS-nya ya, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian revisi perbaikan. Oke, setelah itu baru pelaksanaan dari penelitiannya. Ya, berarti kan kalau kalian mengukurnya itu bisa dengan nilai ataupun dengan respon ataupun secara kualitatif dengan wawancara, dengan survei gitu ya. Nah, itu bisa dengan validasi instrumen. Kalian validasikan dulu instrumen sebelum kalian sebar gitu. Setelah kalian validasi, dosennya udah oke, ACC, baru kalian lakukan penelitian. Izin penelitian ke sekolah gitu. Pak, Ibu, izin penelitian di sekolah ini seperti itu. Nah, kemudian melakukan penelitian ya dengan siswanya, dengan kelas penelitian, melakukan tindakan seperti itu ya, melakukan olah data. Setelah udah kalian terkumpul data-data, misalnya yang kualitatif, oh data-data hasil wawancara udah ada, jurnal reflektif sudah ada, LKPD terisi semua. Nah, maka kalian olah datanya itu analisis gitu ya. Kemudian lakukan penyusunan skripsi final gitu. Kalian susun analisisnya itu dalam format skripsinya seperti itu. Nanti formatnya ada seperti itu diberikan oleh prodi. Kemudian terakhir sidang skripsi. Kalau kalian sudah oke semuanya, bimbingan sudah oke, sudah lancar, baru bisa sidang skripsi. Dan di sidang skripsi kalian diuji bukan hanya tentang penelitian kalian, tapi konsep kimia kalian juga gitu. Oh, konsepnya ini bagus atau tidak gitu, pemahaman kalian dalam memahami kimia, karena itu penting seperti itu. Kalian akan mengajar, maka kalian harus perlu pemahaman konsep yang bagus seperti itu. Ya, jadi nggak cuma tentang topik kalian doang. Kadang juga ada pertanyaan di luar itu tentang konsep-konsep kimia dasar biasanya. Oke, kemudian setelah itu kalian lulus gitu ya, sidang skripsi. Ya mungkin kalau diomongin cepet gitu ya, tapi perjalanan prosesnya ini berat gitu. Bukan berat juga sih, maksudnya panjang seperti itu. Nah, kemudian baru paskanya sekalian revisi, dapat revisian dari dosen, lulus, dinyatakan lulus, nah, kalian revisi, perbaikan, kumpulkan sebelum tenggatnya, dan kalian publish artikel di Scopus ataupun Cinta
seperti itu. Nah, itu yang untuk 4 tahun ya, Juli dan sampai Agustus. Nah, jadi ini harusnya sudah ada gitu ya, dari kakak tingkat kalian mungkin yang di tingkat 4 ini udah ada yang harusnya sudah mulai, sidang gitu ya, Juli sampai Agustus. Tapi nanti dilihat dengan kalender di prodi kalian ya, yang terbaru. Kemudian lanjut boleh? Ya, bisa dilanjut slide-nya. Nah, bagaimana yang 3,5 tahun, Kak? Nah, ini agak lumayan berat karena kalian akan PKM, akan SPS juga, akan skripsi barengan, gitu ya. Jadi harus benar-benar kuat gitu. Kalau nggak salah, PKM itu selesai Desember, ya. PKM itu selesainya Desember, atau ya Desember. Kemudian kalian harus maju SPS tuh kapan tuh? Kalau di sini bulan November. Jadi pada saat kalian PKM, kalian juga SPS, gitu. Biasanya banyak yang sampai sekarang angkatan saya itu banyak yang belum SPS karena PKM-nya diperpanjang sampai dengan Desember. Jadi mereka fokus ke PKM dulu. Nah, kalian kalau misalnya bisa multitasking gitu ya, atau bisa fokus keduanya ya bisa bagus gitu ya, bisa ngambil 3,5. Ataupun kalau nggak bisa ya bisa ngambil 4 tahun gitu ya. Harapannya kalian bisa lulus tepat waktu seperti itu. Ataupun cepat waktu ya alhamdulillah gitu ya. Sama ya, kalau perannya Agustus sampai November, jadi di November awal gitu ya, saya agak sedikit telat gitu ya. Saya di bulan November awal atau Oktober awal gitu ya, baru ini, apa namanya, SPS seperti itu. Ya yang penting kalian bisa mengejar gitu ya, bisa maju agak telat berarti kejar sisanya, yang tertinggalnya itu. Baru revisi SPS, kemudian, lanjut pelaksanaannya November sampai Februari. Nah ini sebentar sekali gitu ya, November, Desember, itu kalian sudah harus ada data, Desember, Januari kalian olah, Februari kalian sidang. Ya kan, mau 3,5 tahun. Ya jadi sebulan-sebulan tuh sangat berprogres. November kalian ambil data atau kalian instrumennya oke, Desember kalian punya data, kalian olah, Januari bisa kalian olah juga. Kemudian olah revisi di Januari, Februari kalian harus siap sidang seperti itu. Saya itu sidang Februari kalau nggak salah ya. Februari itu harus terakhir itu kapan tuh ya tanggalnya, nanti disesuaikan dengan akademik gitu ya, harus siap sidang seperti itu. Nah, kemudian setelah sidang skripsi sudah oke, dinyatakan lulus, ya masih ada lagi gitu ya. Saya juga masih ada sampai saat ini, yakni membuat revisi akhir. Saya sudah selesai. Revisi itu biasanya sebelum wisuda harus sudah selesai, gitu ya, sebelum yudisium biasanya. Kemudian artikel penelitian itu alhamdulillah saya sudah masukkan gitu ya, tinggal dipublish aja ya di Scopus ataupun di Sinta seperti itu. Ini sesuai dengan nanti dosennya mau internasional ataupun nasional seperti itu. Oke ya, sampai di sini kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang kurang jelas atau ini nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, bisa di next slide. Nah, persyaratan dan pembuatan skripsi ya, kalau cerita panjangnya prosedurnya gimana Kak, itu mungkin bisa kalian tanyakan lebih lanjut ke Bu Yuli, Bu Elma seperti itu ya, beliau yang lebih paham gitu ya. Kalau mungkin saya cerita pengalaman saya mungkin ada yang berbeda seperti itu ya. Nah, yang penting yang inti-intinya yang saya ingat yaitu kalau namanya skripsi itu harus bimbingan itu penting sekali ya bagi saya ya. Bimbingan itu penting. Kalian dari dosen pembimbing kalian harus mengabari dosen pembimbing kalian untuk skripsi itu, oh saya sudah begini progresnya Bapak, Ibu, seperti itu. Bagaimana arahannya? Seperti, oh baik, silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya ada hambatan komunikasi, ya kalian selesaikan dulu, gitu ya. Atau enggak kalian analisis dulu sendiri, gitu. Kadang karena ada orangnya yang, apa namanya, mahasiswanya yang sangat, apa ya bahasanya, getol gitu, tapi dosennya sibuk gitu ya. Kalian kerjakan dulu sendiri, seperti itu. Kerjakan dulu sendiri gitu ya, tanya teman atau tanya kakak tingkat yang ada gitu. Sering-sering ke perpustakaan seperti itu ya. Nah, kalian bisa cari mentor untuk bimbingan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya benar-benar mengalami masalah dengan bimbingan ini, kalian bisa adukan juga ke prodi seperti itu. Ibu, maaf, saya belum bimbingan Bu, ini terakhir tenggat maju tanggal segini Bu, bagaimana ya Bu? Tapi jangan langsung dadakan juga gitu, biar Bu Yuli ataupun prodinya bisa menanganinya gitu ya, bisa diskusikan dengan dosennya, ada apa sih masalahnya, ada kendalanya. Biasanya di bimbingan ini ya, ada masalahnya. Saya rasa sih ini bisa kalian koordinasikan dengan baik. Kemudian penelitiannya kalian itu dengan sekolah, kalian bawa nama UNJ ya, bawa nama UNJ di sekolah itu dan nama sekolah itu juga
gitu ya. Jadi kalian harus sebagai tamu, kalian harus baik gitu ya dalam penelitian. Jangan juga siswanya jadi capek ataupun ya kalian kondisikanlah ya pembelajarannya yang menyenangkan bagi siswa dan gurunya ya. Kemudian setelah penelitian ya kalian lakukan olah data ya yang kualitatif dengan metodologi kualitatifnya, yang kuantitatif dengan kuantitatifnya, seperti itu diskusi dengan dosennya bagaimana cara-caranya, seperti itu. Kebetulan saya kemarin tuh kualitatif jadi lebih banyak lagi ya. Kalau misalnya kuantitatif itu kan bisa survei gitu ya, bisa lebih ini ya, tapi sama aja ya, setiap itu ada plus minusnya juga. Kemudian revisi ya, revisi jangan males mengerjakan revisi seperti itu. Kalau saya sih ada beberapa catatan atau revisi sedikit ya kerjakan, alhamdulillahnya sedikit dapatnya. Kalau misalnya ada yang banyak ya jangan malas juga dikerjakan gitu. Tiap hari kalau bisa 1 lembar ataupun nggak mesti 1 lembar juga tiap hari, kalian tiap minggu tuh ada progresnya gitu ya. Nah, punya komitmen. Kalian terus analisis data, apa data yang kalian sudah peroleh kalian analisis, kalau yang kualitatif kalian lakukan bikin analisis kualitatifnya, yang kuantitatif kalian hitung dengan SPSS dan lain sebagainya, gunakan instrumen itu ya. Finalisasi semuanya di prepare gitu ya, baru udah oke, dosen pembimbing 1 setuju, dosen pembimbing 2 setuju, lanjut sidang. Seperti itu. Ya. Izin sebentar dulu ya. Saya ada ini. Sebentar. Halo, moderator. Iya, boleh, Kak. Izin sebentar, saya off cam dulu ya, sebentar ya. Iya, Saya ada iya, Kak. telepon sebentar. Oke, ditunggu sebentar ya, teman-teman. Oh ya, sambil menunggu Kak Raffi, saya izin mengingatkan untuk teman-teman apabila ada pertanyaan seputar materi yang dipaparkan oleh Kak Raffi, boleh langsung disampaikan di kolom chat atau nanti mengaktifkan fitur raise hand ya. Terima kasih. Oke, sambil nunggu Kak Raffi lagi nih, saya juga izin mengingatkan untuk teman-teman yang belum isi presensi, boleh sambil diisi dulu ya presensi pesertanya, karena dibutuhkan untuk data yang akan dipakai oleh panitia. Nah, boleh juga nih buat teman-teman yang lain diajakin lagi teman-temannya sambil menunggu ya, karena kan Kak Raffi juga lagi ada panggilan dari kepala sekolah katanya. Jadi buat teman-teman boleh disebarluaskan lagi kegiatan ini, pamfletnya disebar lagi biar makin banyak nih yang join di Zoom Bincang Akademik kali ini. Karena materinya bener-bener setengah aja nih dari Kak Raffi udah bener-bener ini ya, informatif banget buat kita, apalagi kita masih mahasiswa tingkat bawah lah nanti yang pasti kita bakal ada di titik yang sama di pembuatan skripsi dan segala macam. Terus juga pasti kalian pada mau kan mau lulus 3,5 tahun ataupun mencapai predikat cum laude seperti Kak Raffi. Jadi jangan lupa disebar lagi ya teman-teman Zoom-nya dan diajakin lagi teman-temannya. Oke, terima kasih.
Oke teman-teman, karena Kak Raffi masih belum ada di Zoom, jadi aku izin ambil alih dulu ya, biar nggak sepi-sepi banget nih Zoom-nya. Nah, aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman tadi yang belum sarapan atau mau minum, boleh dulu nih kalian sambil menunggu Kak Raffi, boleh sarapan sambil minum. Tapi jangan ditinggalin juga ya Zoom-nya, jadi harus tetap disimak. Nah, aku mau nanya nih teman-teman di sini kira-kira pasti yang join pasti ada minat lah ya, mau ikutin kayak Kak Raffi gitu, mau lulus 3,5 tahun dan pengen juga jadi best graduate di FMIPA UNJ nih. Kira-kira dari teman-teman yang join di sini udah ada yang mempersiapkan belum kira-kira kayak nanti semester 7 mau kayak Kak Raffi, PK apa tadi magang ngajar sambil seminar-seminar dan segala macam nih. Coba aku mau tahu dong, boleh diramein nih kolom chatnya. Atau kayak ada, Kak aku nanti mau jadi best graduate, title cum laude 3,5 tahun, IP 4. Kan nggak ada yang tahu, kali aja ada yang IP-nya 4 ya kan? Coba nih boleh diramein nih kolom chatnya. Belum Kak, tapi mau banget aku jadi kayak Kak Raffi. Boleh, tapi kata Kak Raffi, kalau bisa kan lebih baik dari Kak Raffi. Jadi kan Kak Raffi tadi tuh kalau nggak salah 3,8 berapa gitu ya. Nah nanti mungkin Muti 4 ya, atau 3,99 gitu. Kak Ella udah siap judul skripsi. Wah, jangan dikasih tahu lah. Semuanya saya udah siap nih. Siap semuanya saya udah nyiapin. Nah, bener nih, buat teman-teman pasti pada mau banget lah ya. Siapa yang nggak mau ngebanggain keluarga, ngebanggain diri sendiri, ngebanggain Penkim Jaya menjadi best graduate di fakultas. Itu hebat banget Kak Raffi, teman-teman. Spill Kak, judulnya nggak boleh, nanti dicontek, nanti diikutin judul. Jadi nanti untuk judulnya disimak aja ya di semester 7. Jangan kaget kalau tiba-tiba saya 3,5 tahun, IP-nya 4 ya. Jangan kaget ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain juga, boleh dipersiapkan lagi nih pertanyaannya. Tadi udah ada yang masuk di saya 1 pertanyaan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nggak bisa on mic, boleh langsung aja di DM ke saya pertanyaannya, nanti saya yang tanya ke Kak Raffi, gitu ya. Oh ya, mau tahu juga nih teman-teman di sini tuh udah dari tahun berapa aja sih? Ada yang 2020-kah, 2021, atau 2019? Amin, insya Allah. Makasih ya Muti, kamu bikin saya termotivasi deh. Dari tahun berapa aja nih? Dari angkatan berapa aja? PKA, PKB 2000 berapa nih? Ada yang 2022 nggak? Wah, Kak Uli maba 2022. Cepet banget ya Kak udah masuk grup BA aja. Ambis banget ya berarti Kak Uli ini. Maba tapi langsung masuk. PKB 20. Ini Haya nggak mungkin 2022 kan? Oke, Kak Raffi udah masuk nih. Gimana Kak Raffi? Apakah sudah bisa melanjutkan? Sambil nyambi. Oke, Kak, nggak apa-apa, Kak. Ya, boleh lanjut PPT-nya. Maaf ya kalau misalnya suaranya agak banyak orang, lagi banyak orang. Ya, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya, terkait dengan spiritual gitu ya. Ya, saya coba lanjutin lagi ya. Jadi ada aspek spiritualnya gitu ya, di mana ini penting ya kalau kalian mau mengadakan sesuatu gitu ya. Jadi kalian harus meningkatkan dari segi spiritualitas, kemudian komitmen diri, yaitu tadi saya sudah jelaskan ya bahwasannya kait dengan komitmen diri setiap minggu harus ada progres seperti itu. Nah, jadi supaya kalian bisa cepat gitu ya. Kemudian komunikasi dengan dosen gitu ya, itu penting gitu ya, kalian harus intens gitu ya. Juga kalau ada hal sesuatu gitu ya, masalah gitu ya, silakan dilaporkan juga ke prodinya. Kemudian terkait dengan kesehatan tubuh seperti itu ya, kalian harus maintain lah ya kesehatan tubuh yang bugar, yang fit gitu.
Nah, agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik gitu ya. Mentalnya juga harus siap gitu ya. Jadi ini hal yang things to be aware dalam kalian untuk melakukan hal tersebut. Ya maaf ya kalau agak ramai. Lanjut, boleh? Lanjut, halo? Bisa dilanjut. Nah, ini self reflection dari saya sendiri ya, penyelesaian dari SPS maupun skripsi ini, ya kalau misalnya ada yang bilang wah kuliah dan organisasi gitu ya, nah, kalau saya lebih cenderungnya itu kuliah fit touring organisasi gitu ya. Jadi kalau bisa sambil apa namanya akademisnya bagus gitu ya, kenapa tidak ditunjang juga dengan organisasi ataupun skill seperti itu yang kalian bisa peroleh, namanya transferable skills yang kalian perlukan nantinya di dunia kerja. Jadi kalian lakukanlah, ikuti gitu ya organisasi atau kegiatan apapun yang menurut kalian positif dan baik gitu. Kemudian kalau ada akademik maupun lomba gitu ya, silahkan ikuti kegiatan akademiknya dengan baik. Terus ada lomba-lomba silahkan ikuti. Terus kalian Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Sepertinya Kak Raffi lagi ada kendala, mungkin lagi karena Kak Raffi lagi Oke. di sekolah. Nah, oke. Oke, tadi ya kuliah featuring lomba, kemudian akademik featuring apa namanya prestasi. Sebentar ya. Ya, jadi gitu ya, akademik.
Oke, jadi kalau ada misalnya akademik atau lomba kalian bisa ikuti juga. Oke, lanjut boleh slide-nya. Maaf ya, saya lagi ada ini. Halo, maaf. Suara saya terdengar? Halo? Dengar Kak, terdengar. Ya, maaf ya. Nah, ya ini intinya kalau hambatan yang terjadi gitu ya selama penyelesaiannya itu dari hambatan komunikasi. Oke, sorry. Jadi itu ya hambatannya, ada hambatan dalam komunikasi, kemudian ada kali juga motivasinya berkurang gitu ya. Terus juga ada revisi gitu ya, kalian jadi harus bisa cepat gitu ya, adaptif, ada apa namanya melakukan revisi dan kendala kepenulisan seperti itu. Ya, seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Sudah habis kayaknya. Oke, ya silakan kalau dia mau ditanyakan. Maaf ya, saya sambil ini juga ada kerjaan. Ya, Oke boleh. Kak, nggak apa. Nah ini tadi ada yang udah bertanya nih Kak, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, ini aku bacain aja ya. Jadi dari Daniel izin bertanya, tadi kalau tidak salah itu ada sertifikasi internasional, itu seperti apa? Lalu bagaimana cara mengikuti exchange student dan apa aja syaratnya? Nah, boleh dijawab nih Kak. Oke, gimana mengikuti exchange student ataupun sertifikasi internasional itu gimana? Biasanya kalau informasi itu ada di prodi seperti itu. Jadi di program studi itu sudah disediakan informasi itu.
di kimia ini di bidang kimia sangat aktif gitu ya kalau ada kegiatan-kegiatan internasional di Malaysia maupun di Thailand. Saya waktu itu mengikuti student exchange GOCL itu online sih masih ya. Kalau sekarang itu kan ada namanya STEM ya, STEM 21, kemudian ada GOCL Part 2 itu di Malaysia tuh. Sekarang udah offline, enak tuh bisa kalian ikuti. Kemudian banyak lah ya informasi di prodi itu, kalian ikuti aja seleksinya nanti biasanya buat artikel ataupun buat esai kayak gitu. Nah nanti kalian bisa ikuti kegiatan itu. Dan fun fact-nya adalah saya dari agenda itu jadi dosen pembimbing kedua saya. Jadi dosen pembimbing kedua saya itu dari Dr. Fauzan dari Malaysia seperti itu, dari UTM. Nah saya mengikuti acaranya beliau, seminarnya beliau, workshopnya, dan sampai penelitian akhir saya ditawari oleh Bu Yuli itu, mau nggak kalau dosen pembimbingnya dari UTM. Oh ya udah nggak apa-apa Bu gitu. Ya udah, jadi sangat banyak manfaatnya. Jadi kalian ada banyak kan sekarang ada Asia University United Nation model gitu ya. Nah itu kalian ikuti aja gitu. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan itu dan itu menambah portofolio kalian juga nantinya. Seperti itu. Jelas ya? Maaf suara saya kalau agak-agak banyak ininya ya. Jelas banget Kak. Nah katanya nanya lagi nih Kak, bahasanya itu tetap pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Kak? Oh, bahasa Inggris. Iya, itu pakai bahasa Inggris ya. Kalian berlatih komunikasi juga. Saya juga bukan orang yang lancar banget masif gitu bahasa Inggrisnya. Tapi pada saat saya komunikasi itu dengan teman-teman dari ya sama-sama belajar dari Malaysia kan juga, tapi Malaysia lebih better lah bahasa Inggrisnya. Dari Jepang gitu ya. Mereka sama-sama belajar juga gitu. Jadi ya kita sama-sama belajar gitu ya. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya bahasa Inggris atau kendala bahasa, bisa kok kalian pelajari, kalian banyak komunikasi, latihan gitu ya. Oke, terima kasih Kak Raffi atas jawabannya. Nah, selanjutnya ada yang udah raise hand nih Kak, mau bertanya langsung ke Kak Raffi. Boleh kepada Ardiana, dipersilakan untuk unmic. Oke, sebelumnya suaranya terdengar nggak? Terdengar. Oke, sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu ya Kak. Selamat siang Kak Raffi, saya Ardiana Devi Kurnia dari Pendidikan Kimia Angkatan 2020. Izin bertanya, tadi di pemaparan materi Kakak itu di Things to be Aware itu salah satunya ada step komitmen diri. Tapi menurut saya komitmen diri itu nggak akan berjalan dengan baik kalau misalkan kita sendiri itu nggak konsisten gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Badri sendiri, gimana sih Kak? Ada tips and triknya nggak supaya kita tuh komitmen sampai akhir atau nggak konsisten sampai akhir? Kadang soalnya dari awal nih kita udah semangat menggebu-gebu, tapi giliran di tengah jalan kita capek sedikit, terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya berhenti sampai sini aja deh gitu. Nah, kalau dari Kak Raffi sendiri pernah nggak ngerasain kayak gitu? Terus gimana cara menghadapinya kalau udah ngerasain hal yang seperti aku bilang tadi? Bisa ditangkap kira-kira pertanyaannya? Oke, kita tampung dulu ya Kak Ardiana, soalnya Kak Raffi juga kayaknya lagi ada kendala juga nih. Nah, selanjutnya boleh nih teman-teman yang mau nanya lagi, boleh langsung raise hand aja atau dikirim di kolom chat. Apakah ada lagi nih yang mau bertanya ke Kak Raffi? Oke, boleh. Tadi siapa yang nanya? Ardiana, Kak. Ardiana, gimana jaga komitmen diri ya? Kalau yang saya tangkap ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada ini pada saat awalnya dia menggebu-gebu ya. Emang gitu ya sifat alamiah kita ketika awal gitu kita menggebu, mungkin di akhir ada ada suatu kendala atau hambatan kita jadi down gitu. Ya yang saya lakukan gitu ya, ataupun teman-teman saya lakukan juga, bukan cuma saya doang, ada beberapa teman saya juga lakukan itu ya. Ya tetap gitu, kalau saya sih orang punya pegangan, punya prinsip gitu ya, mau gimana, mau begini, mau begitu, seperti itu. Kalau misalnya udah ada satu tujuan ya harus dicapai tujuan itu, seperti itu. Bentar ya. Baik, terima kasih Kak Raffi atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Raffi atas jawabannya. Sebentar, saya tambah, saya tambahin boleh, juga. Kak.
Oke, boleh Kak. Tadi belum selesai. Ya kalian bisa punya mimpi-mimpi atau cita-cita bisa kalian tulis gitu ya. Mimpi atau cita-cita harapan kalian. Kalian juga kalau ada ya. Oke, jadi ada. Ya, jadi kalian ingat-ingat hal yang pernah kalian lakuin. Kalian sudah sampai sejauh ini gitu. Masa mau menyerah gitu dengan hal itu. Kalau misalnya kalian mau sedih ataupun ada suatu tantangan ya, habiskan aja satu hari itu buat untuk sedih ataupun ya kalian ini dulu lah, refleksi diri lah bahasanya ya. Jadi setelah itu kalian bangkit lagi seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu kalian syukuri gitu ya. Kalian sudah sampai sejauh ini, bukan menjadi kalian jadi kendor gitu semangatnya. Jadi ingat-ingat hal yang baik dari diri kalian dan berusaha yang terbaik. Kalaupun misalnya udah berusaha masih kurang ya udah apa. Oke. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin kalian punya treatmentnya masing-masing, itu sesuaikan dengan personality kalian ya. Oke, terima kasih Kak Raffi atas tambahan jawaban untuk Ardiana. Gimana nih Kak Ardiana, apakah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kak Raffi. Oke, terima kasih. Nah, mungkin boleh nih ya satu lagi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat ya. Oke, udah ada yang raise hand nih. Kepada Kak Syafina, boleh langsung on mic aja. Ya, baik. Terima kasih Laila atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safina Maharani. Izin bertanya, Kak. Bagaimana strategi Kakak untuk bisa menjadi mahasiswa dengan nilai IPK tinggi meskipun perkuliahan itu sibuk dengan yang lainnya juga kayak organisasi dan lain-lain? Gimana agar IP-nya tuh tetap stabil dan naik hal apa aja yang Kakak lakukan? Oke, terima kasih Kak Vina. Mungkin boleh langsung dijawab sama Kak Raffi. Oke, ditampung dulu ya. Mungkin ada lagi nih Kak, satu pertanyaan yang masuk. Ditanya katanya, gimana tips Kakak di saat ikut berorganisasi sekaligus lulus cum laude dan menjadi best graduate dengan IPK yang memuaskan? Nah, mungkin itu 2 pertanyaan terakhir ya, nanti akan dijawab oleh Kak Raffi. Sisanya apabila ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan aja ke panitia dan nanti panitia akan menanyakan ke Kak Raffi. Gitu ya, teman-teman. Oke, tadi pertanyaannya apa? Sorry. Yang pertama tadi, ini Kak, pertanyaannya gimana strategi Kakak untuk bisa menjadi mahasiswa dengan nilai IP tinggi, meskipun Kakak tuh sibuk di organisasi. Terus gimana juga biar IP itu tetap stabil dan naik? Ya, caranya gimana ya? Iya Balik Kak, lagi betul. sih, itu disesuaikan kalian gitu ya, gaya belajar kalian. Kalau saya bilang cara dengan saya, mungkin cara kalian tuh berbeda gitu. Jadi kalau saya sendiri, ya bentar ya. Ya, jadi disesuaikan dengan kalian gitu ya. Kalau saya sendiri sih yang paling penting berarti kan time management-nya ya, waktunya ya. Kalian nggak full sibuk kalian di organisasi juga gitu kan. Di organisasi kan kalian juga ada teman gitu ya. Kalian koordinasi lah gitu ya dengan teman-teman, saling kerjasama. Kalau kalian bisa lagi fokus ada kegiatan ya, tinggal ikuti aja kegiatan itu dengan baik seperti itu. Ya, jadi organisasi itu bukan jadi penghambat kalian dalam lakukan proses akademiknya gitu, belajar tetap belajar,
saya juga nggak ini banget gitu ya, maksudnya kayak tipikal yang ambis banget, nggak juga gitu. Semenjak kuliah kayak ya udah kerjain tugas, penting tugas-tugas lengkap, terus biasain pelajari materi. Kalau punya tuh konsep materi itu aja gitu ya, pelajari konsepnya dengan benar gitu. Terus apa namanya, kalau udah oke gitu ya, diskusi dengan teman itu penting gitu ya. Kalian diskusi dengan teman kalian yang bisa atau perintah tingkat gitu. Di pendidikan ini juga di P2K ada apa tutor gitu. Jadi bisa diiniin gitu ya, kalian pelajari gitu ya. Jangan malu-malu bertanya gitu ya. Time manajemennya harus baik gitu ya. Mungkin kalau caranya gimana nanti disesuaikan dengan kalian, lebih enaknya enjoynya gimana, atau sambil dengerin musik atau sambil kalian bisa lebih fokus misalnya sendiri atau kafe, itu kan sesuai cara belajar. Mungkin itu sih kalau dari saya, maaf kalau misalnya kurang menjawab ya. Oke, terima kasih Kak. Tadi pertanyaannya yang kedua juga mirip-mirip sih ya, tipsnya udah dijawab juga sama Kak Raffi. Mungkin ini yang terakhir nih Kak. Ada pertanyaan seru nih katanya, pernah bingung dan nangis gak sih Kak ketika ada rasa lelah yang muncul baik di akademik ataupun organisasi? Terus gimana nih cara Kakak biar happy lagi gitu Kak? Mungkin boleh langsung dijawab kepada Kak Raffi. Iya, ini bagus nih pertanyaannya. Nah, bingung sering ya, sampai sekarang kadang masih bingung mau ngapain gitu ya. Bingung gitu. Kalau nangis sih enggak ya, kayak ya udah gitu, lakuin aja gitu kan ya. Nah, kalau ada hal-hal gitu ya paling lebih merenung sih, saya lebih banyak apa namanya, kok begini gitu ya, kok saya udah usaha begini kok hasilnya begini gitu ya, paling gitu sih. Paling ada something gitu yang membuat saya down. Alhamdulillahnya sih, bersyukurnya semuanya itu jalan lancar gitu ya, mulus gitu. Jadi itu yang mendukung saya. Pasti ada juga something yang kayak, oh ini bikin apa namanya ya, kurang gitu saya rasa, ataupun hal lainnya gitu. Jadi ya cara membuat positifnya itu kalau saya sih, saya lebih suka ini ya, apa namanya, ya saya baca-baca, lebih suka saya baca-baca buku. Mungkin dengan baca buku itu saya bisa lebih senang gitu. Kalau kalian punya hal lain, bisa kalian nyanyi, nonton drakor gitu ya. Kan banyak hal-hal yang bisa kalian membangkit lagi. Yang penting ya boleh, ya bersedih boleh. Saya nggak ngelarang gitu ya. Kalian mau nangis, mau apa juga boleh. Pasti kalian udah kerjain sesuatu, misalnya dicoret gitu ya, ataupun ada banyak revision, ya pasti kaget lah, pasti gitu. Jadi ya apa namanya, cepat bangkit lagi sih intinya gitu ya. Bangun komunikasi yang baik sama teman-temannya juga yang tahu gitu ya. Biasanya sampai sekarang saya juga, teman-teman saya misalnya, oh ada yang mau maju sempro nih, baru mau maju sempro ya, saya sebisa mungkin kalau misalnya mau diambil, ini bantu ya dibantu gitu ya, kayak gitu ya paling kalau saya. Oke Kak. Nih Kak, BTW ada lagi yang nanya nih Kak, satu orang lagi sampai dia nge-stalk Instagram Kak Raffi nih. Boleh diajukan nggak nih Kak pertanyaannya? Silakan, boleh. Oke, ini izin bertanya katanya, jujur Kak, saya masih awam. Saya lihat-lihat kakak tingkat yang 3,5 tahun itu sidang skripsi dan wisudanya di semester 8. Misalnya Kak Raffi, saya lihat di Instagram bahwa di wisuda pada 30 Maret 2022, semester 116 atau semester 8 untuk Kak Raffi. Nah, kenapa itu disebut 3,5 tahun, Kak? Ketika mengambil 4 tahun, apakah nanti di wisudanya itu pas semester ke-9, Kak? Dan kalau iya, apakah nanti di semester 9 itu kita tetap bayar UKT atau enggak? Nah, gimana Kak Raffi? Wah, ini teknis banget nih pertanyaannya. Iya, benar. Iya, biasanya ya jadwal skripsi itu sedikit berbeda dengan jadwal perkuliahan. Biasanya ada tambahannya. Sebentar ya. Ya udah. Jadi ada apa namanya, ada perbedaannya gitu. Jadwal skripsi dengan jadwal kuliah biasa. Tapi kalau di kuliah udah selesai, udah UTS, udah UAS, itu ya. Kalau di skripsi masih belum. Bentar dulu ya. Oke, maaf tadi ada ini. Tadi apa? Saya sampai ini. Oh, berbeda ya. Jadi jadwalnya itu berbeda gitu. Jadi kalau penyelesaian akhir skripsi itu biasanya setelah mereka udah selesai UAS, baru apa namanya, mulai itu penyelesaian akhirnya di bulan Februari, sidang Februari. Wisuda semester ganjil itu di bulan Maret gitu.
Jadi ya kayak begitu sih, memang berbeda gitu. Terus terkait uang kuliahnya ya sama gitu, kita nggak bayar apa namanya yang semester 8 itu enggak gitu. Jadi karena kan masih masuk semester 7 ya, untuk skripsinya itu beda gitu. Kalau misalnya lewat dari itu baru nanti bayar gitu. Jadi lewat dari tanggal misalnya bulan terakhir sidang tuh kapan, Februari, ya itu bayar. Kalau misalnya sebelum itu ya enggak tuh, kalau misalnya udah lulus. Jadi kayak gitu sih, nanti bukan dihitungnya semester 9, bukan dilihat dari perkuliahannya ya, tapi nah dari jadwalnya kan ada tuh batas akhir dari pengumpulan ininya. Nah kalau di pendidikan kimia kan tuh ada tuh kalau nggak salah timelinenya. Nah itu dilihatnya dari situ sih. Biasanya lebih lambat karena kan fokus ke UAS dulu seperti itu. Oke, terima kasih Kak Raffi atas jawabannya. Semoga terjawab ya Endah. Jadi kalau semester 8 nanti ya kayak gitulah, ikutin aja alur-alurnya. Pasti dikasih tahu berarti ya. Oke nih, karena tadi udah banyak juga nih yang bertanya dan terbatas waktu, maaf ya teman-teman, untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Dan mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh nih ya Kak Raffi, kita kontak ke Kak Raffi lagi buat bertanya-tanya. Boleh banget. Maaf ya, saya sambil ada kegiatan juga tiba-tiba ini ya. Iya, Maaf nggak ya. apa Kak. Iya, nggak apa Kak. Oke, jadi sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, mungkin ada closing statement nih dari Kak Raffi selaku pemateri pada pagi hari ini. Kepada Kak Raffi boleh nih untuk closing statement terlebih dahulu. Ya, kalau closing statement dari saya singkat sih ya. Apa namanya, kalian kalau dalam menuju perjalanan itu pasti ada lika-likunya, ada hambatannya. Ya kalian nikmati prosesnya, kalian tetap apa namanya usaha ya, sekecil apapun itu usaha ya tetap harus diusahakan. Kalian sedih, ada waktu sedih ya sedih aja gitu. Kalau sudah selesai sedihnya langsung cepet bangkit lagi gitu ya. Terus perbanyak kalian relasi, perbanyak ikut juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kalian gitu ya, sesuai minat bakat kalian juga. Kalau yang sudah kerja sambil kuliah gitu ya nggak apa-apa juga gitu. Hal itu bagus. Terus asalkan kalian juga jangan lupa sama kuliahnya kalian gitu. Kadang kan udah nyaman gitu ya di kerjaan jadi lupa gitu kuliahnya. Dan ya usaha kalian untuk lulus cepat atau tidaknya itu kan juga membantu orang tua kalian juga seperti itu. Ya, lakukanlah yang terbaik yang sebisa mungkin, jadi versi terbaik dari diri kalian. Ya jangan menyerah gitu ya kalau saya. Nah, lebih kurangnya kalau banyak kurangnya dari saya maafin gitu ya. Ya, kalau misalnya ada kurang ya silakan dimaafin, kalau misalnya ada yang bisa diambil silakan diambil gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih teman-teman P2KA udah keren dan semuanya udah buat acara ini. Maaf ya kalau saya ada gangguan ataupun ada hal lain gitu ya. Oke Kak, terima kasih juga nih Kak Raffi udah nyempetin untuk datang walaupun sibuk banget nih kayaknya nih Kak Raffi. Nggak usah minta maaf Kak, ini bukan lebaran jadi nggak apa-apa. Namanya juga kendala, kita nggak ada yang tahu. Oke, nah selanjutnya saya izin menyampaikan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Kak Raffi. Yang pertama itu untuk tahapan menuju skripsi itu tadi kita minimal mencapai 114 SKS dengan skripsi dan tidak ada yang mengulang. Kemudian mengikuti lomba-lomba yang bertaraf nasional atau internasional, lalu memenuhi seminar pendidikan kimia, dan mengikuti PKM serta menjadi asisten lab. Lalu nanti akan ada alur mengenai SPK atau SEMKIM, itu ada di semester 6. Lalu SEMKIM ini adalah seminar dari hasil review dan kajian artikel, kemudian dilanjutkan dengan SPS, ada di semester 7, yaitu mengenai seminar rancangan skripsi awal bab 1, 2, dan 3. Kemudian dilanjutkan dengan skripsi pada semester 7 atau 8. Nah, nantinya ada persyaratan dan pembuatan skripsi, yaitu untuk alurnya yang pertama, bimbingan, kemudian penelitian, mengolah data, revisi, analisis, finalisasi, dan terakhir itu adalah sidang. Tadi juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama kesehatan mental ya, karena kalau kalian nggak sehat ya gimana mengerjain skripsi dan sampai bisa lulus 3,5 atau 4 tahun gitu. Nah, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat kepada Kak Raffi selaku pemateri bincang akademik pada kali ini. Kepada teman-teman operator, boleh tolong ditampilkan sertifikatnya. Oke, nah saya mewakili panitia bincang akademik mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Kak Raffi sebagai pemateri. Mohon diterima ya Kak. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua, sehat-sehat selalu ya. Iya Kak, siap. Nah sebelumnya boleh nggak nih Kak, kita dokumentasi dulu Kak. Boleh, silakan. Oke, buat teman-teman yang belum on cam, boleh dulu di on cam ya. Jadi untuk teman-teman operator boleh juga nih dipersilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagi teman-teman yang mau on cam lagi, dipersilakan.
Mungkin langsung didokumentasikan saja. Satu, Marcel, aku minta tolong nyalain. Thank you. Kunci pintunya, Miss. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Bagas. Nah, sayang sekali nih kita sudah selesai untuk pemaparan materi dan tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Raffi tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri kita yang keren, yaitu Kak Raffi Al-Badri, dan moderator kita yang juga nggak kalah kerennya, yaitu Kak Laila Apriliani, yang telah mewarnai acara Bincang Akademik pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, izinkan kami untuk mengambil alih kembali acara. Oke, baik. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat moderator kepada moderator kita yang keren, yaitu Kak Laila. Mungkin pada tim operator boleh di-share screen sertifikatnya. Nah, oke. Mau diterima ya Kak Laila. Nah, sertifikat ini diberikan kepada Kak Laila Apriliani atas partisipasinya sebagai moderator dalam kegiatan bincang akademik yang memiliki tema Road to Bachelor's Degree yang diadakan oleh BMP Pendidikan Kimia 2023 pada 23 Juli 2022. Nah, terima kasih banyak ya Kak Laila. Mohon diterima ya Kak Laila. Boleh kali ya Kak untuk kenang-kenangan kita dokumentasi dulu. Oke, boleh. Ayo teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa banget untuk on cam dulu. Kita akan ada sesi foto buat kenang-kenangan nih. Oke, mungkin untuk tim operator bisa nih untuk di screenshot untuk dokumentasi. Baik, saya ambil alih kembali. Mungkin saya langsung screenshot saja. Screenshot yang pertama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Sebentar. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Bagas. Nah, gimana tadi materinya seru banget kan, pembahasannya seru banget kan, pastinya seru banget kan. Nah dari materi tadi kita jadi tahu nih tahapan menuju skripsi, gambaran tentang seminar pendidikan kimia, seminar praskripsi dan skripsi, terus waktu yang dibutuhkan, terus juga ada seminar praskripsinya gimana, terus juga waktu minimal dan maksimal untuk menyusun skripsi, dan juga persyaratan umum membuat skripsi. Betul banget nih, kamu Ti. Tapi sayang banget nih Kak, kita udah sampai di penghujung acara. Ya, di ujung acara nih Kak. Iya, tapi sebelum acaranya ditutup, kita akan ada dokumentasi terlebih dahulu. Ini kepada teman-teman yang masih belum mengaktifkan fitur kameranya, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu. Ya nih, boleh banget untuk teman-teman yang belum mengaktifkan, bisa banget untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu nih. Karena udah habis nih acaranya nih, kita mungkin bisa dokumentasi dulu buat kenang-kenangan nih. Ya, betul banget tuh Kak. Oke, mungkin langsung saja saya serahkan kepada tim operator untuk memandu jalannya sesi dokumentasi. Oke, saya ambil alih kembali lagi. Mungkin ini ditunggu ya sampai 35 ya, saya tunggu 10.35. Oke teman-teman, ditungguin nih sama kakak operatornya nih, biar teman-teman on cam. Ya nih, betul banget nih. Tunjukkan wajah kalian yang cantik dan tampan ya sih.
Ini ayo nih tunjukin nih muka-mukanya nih, muka cantik sama gantengnya nih. Tunjukkan pesona, Bu, ya kan? Boleh banget nih, ayo langsung aja nih on cam yuk. Oke, nih Daniel dan Arfi udah mulai ini nih. Udah mulai on cam nih. Ayo yang lain masih tungguin nih. Oke, apa masih ada yang mau on cam lagi? Kalau udah nggak ada lagi, kita ambil dokumentasinya aja ya. Oke, saya hitung. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada tim operator yang telah mendokumentasikan acara pada pagi hari ini. Oh ya, diingatkan juga kepada teman-teman peserta yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensinya. Ya benar banget tuh, ya teman-teman isi presensi ya, karena presensi itu penting banget nih untuk keperluan panitia. Nah, karena di awal dibuka dengan yang baik-baik, dibuka dengan yang baik-baik, maka kita juga harus tutup juga dengan yang baik-baik. Maka dari itu kita tutup acara ini dengan membaca doa pula. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada peserta dan juga terima kasih kepada Kak Raffi selaku materi kita pada hari ini yang telah menemani kita sampai siang hari ini. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Marteza Fistio Putra dan rekan saya Titiut Mainah. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.